Para pendukung Abdul Wahab Thalib memprotes KPUD karena namanya dianulir dari pencalonan sebagai wali kota Gorontalo. Penahanan Burhanuddin Abdullah terkait aliran dana BI 100 miliar rupiah ke DPR dinilai diskriminatif karena tidak menahan penerima dananya. Dari Senayan City, Jakarta, inilah Liputan 6 Malam. Halo saudara, selamat bergabung bersama kami di Liputan 6 Malam bersama saya Anastasia Putri. Dan tim redaksi kami hari ini telah merangkum seluruh peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Dan saudara, segera kita jelang informasi pertama. Saudara, keputusan KPUD Gorontalo menganulir pencalonan calon wali kota Abdul Wahab Thalib membuat para pendukungnya emosi. Selain berunjuk rasa, massa juga melempari kantor KPUD Gorontalo dengan telur dan tomat busuk. Ratusan simpatisan Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa kembali memprotes keputusan KPUD membatalkan pencalonan pasangan Abdul Wahab, Yani Suratinoyo, sebagai wali kota dan wakil wali kota Gorontalo. Massa lantas berorasi di depan kantor KPUD. Massa menilai keputusan KPUD Gorontalo tersebut cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan pemerintah. SK 38 itu adalah cacat hukum. Maka hari ini kami rakyat Gorontalo ingin mengetuk hati bapak-bapak pemimpin yang ada di kota Gorontalo. Simpatisan calon wali kota yang didukung 3 partai politik itu juga membawa poster calon wali kota tertentu untuk menyindir KPUD yang dianggap tak netral. Massa juga melempari kantor KPUD dengan tomat dan telur busuk sebagai simbol matinya hati nurani para anggota KPUD. Syamsupana melaporkan dari Gorontalo. Saudara, penahanan Burhanuddin Abdullah dalam kasus aliran dana BI sebesar 100 miliar rupiah kepada anggota DPR dipertanyakan. KPK dinilai diskriminatif karena penerima dananya masih belum disentuh. Kuasa hukum Gubernur Bank Indonesia ini juga berencana meminta penangguhan penahanan dengan jaminan Dewan Gubernur. Sejak pagi, Burhanuddin Abdullah yang ditahan di Mabes Polri dikunjungi keluarga dan anak buahnya. Ike, istri Burhanuddin, mengatakan tidak kecewa atas penahanan suaminya. Terima kasih. Terima kasih. Anda kecewa. Bapak nggak kecewa ya? Enggak. Itu memang sesuai undang-undang. KPK dapat bertindak dan itu KPK kan suatu lembaga yang independen. Kuasa hukum Burhanuddin mengatakan meski kecewa, Burhanuddin sudah bisa menerima keadaan. Rencananya ia akan mengajukan penangguhan penahanan dengan jaminan dari Dewan Gubernur BI. Dalam kasus aliran dana BI, 3 orang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Ketiganya dari BI, yaitu Burhanuddin, Rusli Simanjuntak, dan Oi Hoi Tiong. 2 anggota DPR periode 1999-2004, Antoni Z. Abidin yang kini Wakil Gubernur Jambi, dan anggota DPR Hamka Yandu yang diduga sebagai penerima dana aliran BI tersebut hingga kini belum ditetapkan sebagai tersangka. Kalau misalnya KPK terlalu lama tidak menetapkan tersangka baru, maka tidak bisa dihindari KPK akan dicap sebagai lembaga yang melaksanakan diskriminasi dalam penegakan hukum. Mei mendatang, Burhanuddin yang pernah dinobatkan sebagai bankir bank sentral terbaik dunia tahun 2007 akan mengakhiri masa jabatannya. Penggantinya Menko Perekonomian Budiono. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta. Anggota DPR tersangka kasus penyuapan Al-Amin Nasution yang saat ini ditahan di Polda Metro Jaya hari ini batal menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara tersangka lainnya yang juga Sekda Kabupaten Bintan, Asirwan, hari ini dinonaktifkan dari jabatannya oleh Bupati Bintan, Kepulauan Riau. Pengawal tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi ini harus gigit jari. Bolak-balik masuk ruang tahanan Polda Metro Jaya, ia gagal membawa Al-Amin Nasution untuk menjalani pemeriksaan di KPK. Menunggu lebih dari 4 jam, awalnya Al-Amin mengaku akan sholat Jumat.
Tapi belakangan Al-Amin mengaku sakit dan minta didatangkan dokter. Setelah batal diperiksa hari ini, Al-Amin Nasution yang telah menunjuk pengacara dari partainya, P3, akan diperiksa KPK hari Senin mendatang. Sejak kapan dia merasakan sakit? Ya, dari semalam katanya. Keluhannya seperti apa, Mas? Iya, dia nggak enak badan katanya. Oke. Selain petugas KPK, siang tadi Ibu Al-Amin Nasution yang datang dari Jambi juga kembali mengunjungi Amin di tahanan. Sang ibu mengaku tak percaya anaknya terlibat kasus penyuapan. Sementara Sekda Bintan Azirwan menjalani pemeriksaan di KPK sejak pukul 11 siang. Tidak ada penjelasan dari Azirwan saat baru tiba dari Mapolres Jakarta Selatan tempatnya ditahan. Terkait kasus penyuapan tersebut, Bupati Bintan Ansar Ahmad menonaktifkan Azirwan dari posisinya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan. Kami tentunya berkewajiban dalam waktu singkat ini akan menunggu pelaksana tugas Sekretaris Daerah. Anggota Komisi 4 DPR Amin Nasution dan Sekda Bintan Azirwan ditangkap KPK Kamis dini hari silam karena terlibat penyuapan dalam alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan. Bersama keduanya dibawa barang bukti uang senilai 71 juta rupiah dan 33.000 dolar Singapura. Tim Liputan SCTV melaporkan dari Jakarta. Saudara, suasana sukacita mewarnai kedatangan Eriko Guterres di Bandara El Tari, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Eriko yang baru bebas dari tahanan itu langsung diarak oleh ribuan warga ex-Timor Timur. Ia juga bertemu puluhan ribu simpatisan Partai Amanat Nasional yang kemudian membawanya berpawai keliling kota Kupang. Sambutan meriah diterima Eriko Guterres setelah ia keluar dari penjara Cipinang, Jakarta. Warga ex-Timor Timur di Kupang saling dorong untuk melihat dari dekat tokoh pro-integrasi ini. Eriko menyebut pembebasannya dari tahanan ini merupakan bukti bahwa tuduhan yang menyebut dirinya terlibat pelanggaran berat hak asasi manusia di tahun 1999 tidak terbukti. Selama 2 tahun saya berada di sana, saya tidak pernah tidur untuk mereka. Saya tidak pernah berhenti berjuang untuk mereka. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Eriko Guterres. Walau sempat mendekam di penjara selama 2 tahun, namun ia menyatakan tidak kecewa pada pemerintah. Eriko juga menyatakan tidak akan menuntut pemerintah RI untuk merehabilitasi nama baiknya. Didimus Payong Dorek melaporkan dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saudara, tetaplah berhati-hati dan waspada terhadap cuaca buruk yang belakangan ini kembali melanda beberapa wilayah. Di Bogor misalnya, ratusan rumah di 4 desa ambruk akibat dihantam angin puting beliung yang disertai hujan es. Sedangkan di Klaten, Jawa Tengah, hujan lebat memicu longsor sehingga belasan keluarga harus diungsikan. Sekitar 300 rumah yang dirusak puting beliung tersebar di 4 desa di Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Belasan rumah diantaranya rusak parah hingga rata dengan tanah. Sebenarnya angin puting beliung hanya muncul sebentar, namun kecepatannya sangat tinggi. Situasi makin memburuk karena di saat yang sama turun hujan lebat disertai hujan es. Warga pun sempat panik. Pertama kan angin, letak-letak gitu ya. Saya masih di dalam deh terus. Ini ada hujan es soalnya Pak. Hujan es segala, terus pas keluar ya terus. Coba udah sampai sini udah ngerekek. Di Subang, Jawa Barat, angin puting beliung merusak puluhan rumah di Desa Ponggang, Kecamatan Sagala Herang. Selain rumah, berbagai jenis tanaman juga rusak. Angin ribut muncul hampir bersamaan dengan turunnya hujan lebat. Angin ya terus muter-muter. Ya tiba-tiba ya rumah ya pada gempa. Hujan deras selama 2 jam di Klaten, Jawa Tengah mengakibatkan Bukit Putih di Cawas kembali longsor. Meski tidak merenggut korban jiwa, longsor memaksa belasan warga mengungsi dari rumah mereka karena terancam tertimpa longsoran batu berukuran besar. Longsoran batu di Bukit Putih ini memang sering terjadi. Namun dalam kejadian Kamis malam, batu yang longsor berukuran sangat besar, yaitu hampir seukuran rumah. Batu itu jatuh di titik sekitar 50 meter dari permukiman warga di bawah bukit. Dalam 3 bulan terakhir, longsor ini adalah yang kelima kalinya. Tim koresponden SCTV melaporkan.